خير من النوم. Karena orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk berzikir sebanyak-banyaknya zikir. Tapi mereka yang kolbunya zaig itu ada penyakit. Mirip-mirip penyakit kolbu juga yang menggelapkan zaig. Fa'ammal ladina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighaa'al fitnah. Dia mengambil ayat mutasyabihat itu untuk menjadikan fitnah di kalangan manusia. Ruh ini, ruh orang-orang kafir itu, gerbongnya itu Asyhadu anna Muhammadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala hayatil wujud wassababil a'zami li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffizu minal Qur'an wa tufahimu minhul ayat. Wa taftahu li biha nurul jannati wa nurun naimi wa nurun nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Kami hormati, kami muliakan para ustaz, para kiai serta sesepuh Masjid An-Nur. Yang insyaallah diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua hadirin jamaah. Mengulas bahasan minggu yang lalu tentang faktor penyebab qalbu menjadi buta. Dalam Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengungkapkan bahwa penyebab qalbu menjadi buta adalah jahlun, kebodohan, ketidaktahuan. Wa qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruhu wa sababul amal qalbi al-jahlu. Bodoh dari apa? Min hakikatil amri ilahi. Karena bodoh tidak tahu terhadap hakikat perintah Allah. Oleh karena itu setiap Jumat sering diingatkan agar kita semua menjalankan perintah Allah, menjauhi seluruh larangan. Itu menjadi kewajiban bagi khatib untuk menyampaikan itu, kalimat takwa. Sebab hakikat mengetahui perintah Allah takwa, hakikat mengetahui larangannya Allah berarti juga takwa. Jadi wajib untuk disampaikan. Agar apa? Agar qalbu kita tidak buta. Tapi apa penyebab kebodohan itu? Apa penyebab jahil itu? Ini mengulas minggu yang lalu. Penyebab kebodohan, penyebab kejahilan adalah wasababul jahli istila'u sifatin nafsi dulmaniyah. Karena memiliki sifat-sifat dalam qalbu yang gelap. Apa sifat kegelapan qalbu itu? Kal kibr, seperti kibr, sombong. Wal hik, wal hasad, iri, hasad. Itu kegelapan. Wal bukhli, bakhil. Apa bakhil? Pelit, kedekut, bakhil. Jangan dipelihara bakhil itu, Pak. Kegelapan itu. Apalagi wal ujub. Apalagi wal ghibah. Apa ghibah itu? Ngomongin orang di belakang, ghibah.
Tapi ada juga kalau emak-emak itu bikin grup. Grupnya grup gibah juga. Ada itu grup gibah apa? Gibah happy apa? Grupnya di bawah. Saya masuk ke sini ada tuh grup. Jadi wisuda ada, kawannya di wisuda ada bikin, rupanya ada hijab gibah apa. Ada lagi penyakit kolbu itu yang menyebabkan menjadi buta, itu sifat mengadu domba. Wal namimah juga adu domba. Wal kadab, juga dusta. Ini berbohong itu menggelapkan jiwa kita. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dalam surah Al-A'raf. Ketika Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka? Kenapa engkau tidak mau bersujud tatkala aku perintahkan?" Kata iblis, "Aku enggak mau sujud, kenapa? Karena engkau menciptakan aku dari api sementara ada dari tanah." Jadi iblis menganggap bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Itu sifat apa kira-kira? Sombong. Tapi ada yang tersembunyi dari kesombongan itu. Apa itu? Jahil, bodoh. Iblis nggak tahu kadar dirinya, bahwa api itu hanya sebagian saja elemennya daripada tanah. Kalau tanah lengkap, Pak. Kalau api, sisa pembakaran api cuma karbon aja, karbon dioksida. Artinya api itu unsur-unsurnya sedikit. Sementara tanah, seluruh unsur di muka bumi ada dalam tanah. Mau besi, Fe ada tanah. Mau nikel ada. Mau air ada. Hidrogen ada, itu di tanah. Semua unsur ada dalam tanah. Tapi karena bodoh, dia menganggap dirinya hebat. Ini masalah. Iblis itu begitu. Iblis itu problemnya adalah karena kejahilannya, kebodohannya. Ada juga kan orang yang mengagung-agungkan iblis. Iblis itu mengetahui ini, mengetahui itu. Ya betul, dia punya pengetahuan, tapi tetap aja dikatakan jahilan, bodoh ya. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala Allah perintahkan kepada langit dan bumi untuk menerima amanah, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asbaqna minha wa hamalahal insan. Jadi ketika amanah itu ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, mereka semua menolak. Ayyahmilnaha, tak mau mereka menanggungnya. Wasbaqna, disebabkan karena khawatir. Wa hamalahal insan, tapi amanah itu diambil oleh manusia. Kita ambil amanah itu, rupanya begitu amanah itu dipegang, innahu kana zaluman jahulan. Sungguhnya manusia itu zalim dan jahil. Jadi nggak hebat juga sebetulnya ketika dipegang amanah itu. Kenapa? Karena ada kemungkinan zalimnya dan kemungkinan bodohnya. Sebagian ulama mengatakan mereka yang zalim itu adalah orang yang mengetahui tentang amanah itu tapi dia tidak laksanakan. Itu zalim. Kalau jahil gimana? Emang nggak tahu kalau jahil. Bodoh. Ya nggak tahu. Nah, oleh karena itu ini penting, faktor penyebab kolbu menjadi buta karena ketidaktahuan, tapi juga kezoliman. Disebabkan tahu tapi tidak, malas melaksanakannya. Makanya baginda Nabi mengatakan, semua manusia halaka, celaka dia. Kecuali siapa? Kecuali orang yang berilmu. Jadi pintu pertama agar kolbu kita tidak menjadi gelap, tidak menjadi buta adalah ilmu.
Tapi orang yang berilmu juga celaka. Kecuali apa? Kecuali mereka yang mengamalkan ilmu. Kita harus lepas dulu dari kejahilan, lalu memasuki ilmu. Tapi nggak selamat juga kalau tidak diamalkan ilmu itu. Kenapa baginda Nabi diutus di Mekah? Mekah ketika itu lengkap. Cendekiawannya ada, ahli-ahli syairnya banyak. Tapi tetap saja disebut dengan jahiliyah. Disebabkan karena apa? Karena ketiadaan ilmu. Di Ka'bah itu, tatkala baginda Nabi diutus, penuh dengan patung sesembahan, Lata, Uzza, Manat, di situ ada. Maka masyarakat yang sudah terstruktur pun dikatakan jahiliyah. Sebabkan kenapa? Karena ketidaktahuan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ini penting masuk dulu ke ilmu. Tapi ilmu juga menyebabkan hampir semua orang celaka kalau tidak diamalkan. Sudah berilmu, sudah beramal, kata baginda Nabi, celaka juga. Kecuali mereka yang ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas. Punya ilmu, lepas kita dari kejahilan. Beramal, lepas kita dari tanggung jawab amanah itu. Lalu kemudian ketika ilmu diamalkan, maka diukur kadar keikhlasannya. Mereka yang berilmu, beramal, ikhlas, sudah ada tiket. Tapi tetap dalam kekhawatiran. 20 tahun yang lalu kita meminjamkan uang kepada orang. 20 tahun yang lalu kita membantu orang dengan ikhlas, sehingga tidak kita sebut-sebut. 20 tahun kemudian, ketika orang yang kita bantu itu agak bertingkah sedikit, tidak tahu berterima kasih, kita kemudian ngomong, kurang ajar orang ini. Padahal 20 tahun yang lalu dia miskinnya, aku bantu. Hilang Pak keikhlasan itu. Keikhlasan itu harus Bapak bawa sampai mati Pak. Jangan pernah diungkit-ungkit lagi. Perbuatan kebaikan amal soleh kita yang sudah kita ikhlas benar-benar, jangan pernah diungkapkan lagi. Karena ketika diungkapkan, hilanglah keikhlasan itu. Kalau kita kan enggak, setiap kali orang ketemu kita ikhlas. Ya kalau disebut sudah selesai, enggak ikhlas Pak. Maka para ulama dahulu seringkali menyembunyikan amalnya. Orang tua dahulu akan menyembunyikan amalnya. Usia 70 tahun dia masih tetap akan menanam pohon kelapa. Sebab apa? Sebab dia yakin dia tidak akan menikmati, tapi nanti anak cucunya yang akan menikmati. Itulah amal ikhlas. Maka kalau ada orang yang kaya hari ini disebabkan karena peninggalan warisan kakek buyutnya, sebenarnya dia sedang menikmati keikhlasan kakek buyut. Cirinya sederhana kalau mau dilihat cirinya orang ini ikhlas atau tidak. Orang ini kualitasnya bagaimana? Ketika dia mati manfaatnya masih ada. Coba tengok makam-makam para wali. Jualan cilok laku, jualan tasbih laku. Ini makam para wali. Coba aja tengok. Intinya apa? Intinya di situ Allah menunjukkan kualitas manusia itu. Dari apa? Dari aspek keikhlasan. Para wali kita di seluruh Indonesia, di seluruh negeri adalah orang-orang yang memiliki kualitas nomor 1 dalam keikhlasan beramal. Sehingga setelah beliau wafat pun manfaatnya masih bisa dirasakan oleh kita semua. Ada juga memang yang nggak percaya jarah kubur, yang nggak percaya nggak mungkin itu.
tapi dia tetap dagang di situ. Dia dapat manfaat dari dagang di sekitaran wali, tapi dia nggak percaya dengan cara kubur. Ya, masing-masing lah ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kualitas seseorang dari apa? Dari amal ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita masuki bagaimana solusinya agar kalbu kita menjadi bersih. Dalam kitab Miftahus Sudur, Syekh Ahmad Shahidul Bapak Tajul Arifin, atau dikenal dengan Abah Anom. Beliau adalah mursyid Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, sudah almarhum. Beliau menulis kitab, nama kitabnya Miftahus Sudur. Maknanya kunci untuk membuka kalbu. Beliau mengungkapkan wa izalatu hadhihi sifat dama'imi bitaskil mir'atul qalbi. Solusi untuk menghilangkan sifat-sifat tercela yang tadi disebutkan, harus ada solusi. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan membersihkan cermin kalbu. Karena sifat-sifat itu melekat ke dalam jiwa kita. Sombong, ujub, riya, takabur, iri, dengki, hasad, dusta kadang melekat di dalam. Dan itu menjadi cermin, seolah-olah tanpa diperintah dia akan melakukan itu, kita itu otomatis. Tadi dengan jelas imam di rakaat pertama itu membacakan surat ke-91. Dikatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan, membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotori. Orang yang masih memelihara sifat-sifat iri, dengki, hasad dalam dirinya, maka rugilah. Karena sifat-sifat itu makin lama akan makin keras dan akan makin menebalkan kotoran di cermin kalbu kita. Harus segera dibersihkan agar kita beruntung. Kalau sifat tidak kita bersihkan, sifat tercela tidak kita bersihkan, contoh misalnya, begitu dengar tetangga kita punya mobil baru, panas hati kita. Lalu kita bilang lah, iya beli kredit. Kalau kita ambil sisi hasadnya, irinya, ya kredit itu. Rupanya begitu dengar bahwa dia cash belinya, langsung pingsan, langsung masuk rumah sakit. Jangan sampai begitu. Perlu kita bersihkan. Tatkala tetangga kita memiliki mobil yang baru, kita patut bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ternyata beliau diberi anugerah kenikmatan oleh Allah. Bersyukur kita. Ketika saudara kita memiliki kemajuan dalam ekonominya, kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Sebab syukur itu akan menambah nikmat. Boleh jadi nanti tetangga kita butuh kendaraan, kita tinggal ngomong. Kan gitu kira-kira. Jadi bersihkan kalbu kita dari sifat-sifat yang tercela. Bagaimana cara membersihkan kalbu? Menurut beliau ada 4 yang perlu dilakukan. Yang pertama, bimusakkilit tauhid, yaitu dengan membersihkan tauhid dalam dirinya. Dengan cara apa membersihkan tauhid? Dengan cara zikrullah, berzikir kepada Allah. Banyak ayat yang mengajak manusia
terutama orang-orang yang beriman untuk berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyak. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat ke-41. Dikutip juga dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Perintah. Kenapa perintah zikir itu jatuh kepada orang-orang yang beriman? Karena memang levelnya begitu. Kalau Allah mengajak kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kalau kepada manusia panggilannya, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah engkau kepada Allah. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu yang telah menciptakan dirimu. Alladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum dirimu, la'allakum tattaqun, agar engkau semua bertakwa. Jadi kalau kepada seluruh manusia diajar itu beribadah kepada Allah yang telah menciptakan manusia dan orang-orang sebelumnya. Supaya apa? Masuk ke dalam level takwa. Tapi kalau ajakan kepada orang yang beriman spesifik, seperti ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyak. Jadi tidak semua orang bisa melakukan zikir itu, kecuali orang-orang yang memiliki keimanan. Kalau orang yang nggak yakin berzikir, dia tidak akan lakukan. Apalagi kemudian bilang zikir itu bid'ah katanya. Wah, udah nggak bisa dikerjakan sama dia. Kenapa? Karena tidak ada iman dalam kalbunya, sehingga dia tidak akan mengucapkan zikir itu. Orang imannya nggak ada, Allah tahu ini posisinya, maka panggilannya kepada yang beriman. Kemudian kepada yang membid'ahkan zikir, ya silahkan urusan. Masuk nggak dalam kategori iman itu saja. Karena orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk berzikir sebanyak-banyaknya zikir. Ini maaf nih, harus keras aja ngobrol soal zikir ini. Sebab kalau tidak, memang tidak dipanggil berarti. Kalau tidak dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, enggak masuk dalam panggilan orang beriman, jadi ente ini levelnya mana? Kan itu saja. Iman atau tidak? Karena orang beriman dipanggil oleh Allah untuk berzikir, dan zikir yang dilakukan sebanyak-banyak. Kenapa? Karena zikir ini penting untuk membersihkan qalbu. Begitu dibersihkan qalbu, maka ucapannya akan terjaga. Tak akan mudah mengkafirkan orang lain, apalagi sudah bersahadat. Akan cinta kepada orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Akan sangat sayang kepada orang-orang yang sudah bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saudara. Kalau sudah bicara saudara, maka sifat Rahman dan Rahim akan menetes kepada kita, sehingga sayang kepada mereka. Tatkala mereka melakukan dosa dan kemaksiatan, bukan dicaci dan dicela, tapi diraih, dirangkul. Wahai saudaraku, Allah membuka pintu taubat bagimu seluas-luasnya. Begitu. Bukan mencaci orang yang melakukan kesalahan dosa. Nah, hindari. Kenapa? Karena mereka semua telah bersahadat. Itulah kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa hati-hati ketika engkau mengeluarkan seorang yang sudah bersahadat dari keimanannya. Tidak boleh. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini agak rapi sedikit, tidak konflik. Tapi kalau kelompok-kelompok lain, karena gampang sekali mengkafirkan, gampang sekali membid'ahkan, akhirnya muncul konflik. Ini kan berangkat dari apa? Dari kepemahaman, dari kejahilan juga, dari kebodohan ya, berangkatnya. Maka tadi hatinya jadi gelap.
Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surah Al-Imran, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab." Surah Al-Imran ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menurunkan kepada engkau semua Al-Quran yang ayat-ayatnya ada ayat muhkamat, hunna umul kitab, dan yang muhkamat itulah induknya. Dan itu harus dilaksanakan. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat itu langsung. Itu disebut dengan ayat muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat, dan juga diturunkan ayat mutasyabih, ayat yang samar sifatnya. Nah, ini harus diimani ayat mutasyabihat ini. Cuman perhatikan di ayat ini menarik. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Tapi mereka yang kolbunya zaig itu ada penyakit. Mirip-mirip penyakit kolbu juga yang menggelapkan zaygun. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Dia mengambil ayat mutasyabihat itu untuk menjadikan fitnah di kalangan manusia. Wa ibtigha'a ta'wil, dan mereka juga mentakwilkan ayat ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ketahuilah, yang mengetahui takwil itu hanya Allah. Terus bagaimana bersikap? Dalam ayat itu kemudian disampaikan, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Adapun orang yang rusuk ilmunya, orang yang sudah sempurna ilmunya, orang yang sudah lengkap keilmuannya, dia akan mengimankan ayat mutasyabih itu. Jadi ayat mutasyabih itu diimani oleh orang yang rusuh ilmunya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Lalu apa? Kullum min indi rabbina. Dan dia mengatakan semua ayat itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diimani semua. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Kecuali orang-orang yang memiliki inti hati. Lalu ayat berikutnya adalah doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi kalau punya penyakit zaigun model seperti itu harus berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan jadikan kolbu aku ini zaigun. Ba'da id hadaitana, setelah datang hidayah kepada kami. Jadi harus dihindari mengambil-ngambil. Itu bagaimana Pak Ustaz contohnya? Ini contoh. Pernah dengar innallaha 'alal arsy istawa, sesungguhnya Allah di atas aras. Itu ayat muhkamat apa mutasyabih? Mutasyabih karena samar. Jangan kemudian dipaksa, karena berdoa kan juga begini ke atas. Jadi Allah itu di atas. Hati-hati. Sebab ada ayat yang lain menjelaskan wasjud waqtarib, sujudlah engkau dekatkan dirimu kepada Allah. Kira-kira kalau dipastikan itu menjadi muhkamat, tabrakan enggak ayat itu? Tabrakan. Satu di atas, satu lagi sujud yang Allah itu dekat. Ada ayat lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja engkau berada, Allah ada di situ. Tabrakan enggak dengan ayat yang tadi Allah di atas, Allah di tempat sujud? Tabrakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja engkau berada, Allah berada di situ.
Ada lagi ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari leher dengan uratnya. Tabrakan enggak dengan ayat-ayat yang ada tabrakan. Maka jangan dipakai itu, karena pasti kalau Anda menafsirkan itu menjadi muhkamat, Anda memiliki qalbu yang zaitun. Lalu bagaimana kalau begitu, Pak? Warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang yang sudah sempurna ilmunya akan mengatakan aku beriman kepada ayat-ayat yang ada itu. Maka dihimpunlah ayat-ayat yang ada itu menjadi satu himpunan. Itulah yang oleh para ulama dihimpun dalam sifat 20. Allah wujud qidam baqa mukhallafatul lil hawadisi qiyamu binafsi. Mukhallafatul lil hawadisi, Allah itu berbeda dengan makhluk yang diciptakannya, sehingga tidak perlu tempat, tidak perlu penafsiran-penafsiran yang ada dalam pikiran kita berarti bukan Tuhan. Sehingga apa? Iman saja. Karena ini wilayahnya wilayah mutasyabih, samar, imani itu. Kalau muhkamat itu harus dikerjakan, karena itu induknya. Ketika diperintah sholat, sholat, Pak. Puasa, puasa, Pak. Nggak usah banyak lagi cerita. Oh, saya sudah sampai karena saya makamnya sudah naik, nggak perlu sholat lagi. Wah, kafir zindik itu. Nggak boleh begitu. Ketika ada ayat muhkamat, perintahnya jelas, kerjakan. Tapi ketika ada ayat mutasyabihat, jangan coba-coba ditafsirkan. Para ulama mengambil seluruh ayat yang tentang Tuhan itu dihimpun oleh dia. Muncullah keilmuannya yang disebut dengan ilmu tauhid. Baik, waktu soalnya. Untuk membersihkan qalbu, pertama tadi berzikir kepada Allah dengan membersihkan hati. Karena baginda Nabi mengatakan inna likulli syai'in shiqalah wa inna shiqalatal qulubi zikrullah. Jadi segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih qalbu itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wabil ilmi, dengan ilmu, model tadi ilmu. Harus dengan warasihuna fil ilmi. Ilmu itu harus rusuk, harus kokoh, harus sempurna. Jangan sepotong-sepotong. Kalau ada istilah belajar separuh jalan, apa katanya? Ada istilah orang kita. Jangan sampai belajar separuh. Belajar harus full. Jangan setengah-setengah. Berzikir untuk membersihkan qalbu, dengan ilmu diterangi sehingga tidak memiliki sifat zaid tadi. Qalbu tidak menyimpang. Dan untuk membersihkan penyimpangan itu kan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah datang petunjuk Allah itu, ya Allah jangan sampai menyimpang jiwa saya ini. Jangan sampai qalbu saya ini geser. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita mohon kepada Allah untuk menghantarkan rahmat. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi rahmat, Maha Pemberi. Al-Wahhab, segala sesuatu Allah berikan kepada kita. Al-Wahhab. Yang ketiga, yaitu dengan amal soleh. Wal amal, dengan amal. Jadi sudah punya ilmu, amalkan. Itu akan, qalbu akan bersih. Yang keempat, nah ini, wal mujahadatil qawiyah dhahiran wa batinan hatta tahsula hayatal qalbi binuri tauhid. Yang keempat ini adalah bermujahadah. Mujahadah ini sekuat tenaga berikhtiar agar kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Sekuat tenaga berikhtiar agar kita mampu berzikir setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan. Dan kalau 4 hal ini dilakukan, insya Allah qalbu kita menjadi hidup
إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. اللهم